White Iberian Lynx. Beberapa hari yang lalu ramai banget orang-orang ngomongin tentang sebuah video yang dibuat sama fotografer asal Spanyol, di mana video itu memperlihatkan ada kucing gede banget warna putih bengong ngeliatin dia, seakan-akan kayak pengen ngasih ilmu. Videonya itu di-share sama berbagai macam portal media, salah satunya Breaking 911, dan lu bisa lihat postingannya itu rame banget sampai impresinya bisa dapet 35,1 juta tayangan. Di like sama 171.000 dan di retweet sampai 21.000 orang. Ya, imagine berapa banyak AdSense Twitter yang berhasil dia dapatkan. Video kayak gimana Bang Ray? Videonya kayak gini. Ini kenapa trending topiknya Dajjal ya? Masih pagi loh ini. Oke. Video kayak gini. Apakah ini kucingnya Prabu Siliwangi? Apakah ini disebut Maung Bodas yang selalu dibicarakan sama leluhur Sunda? Semua ini binatang udah kayak pengen ngasih ilmu ke kita, men. My son, please listen to me. I have something to give you. Something so crucial that I can trust. Please, I have a favor. Uninstall my Fortnite account. Yes, jadi video ini rame banget ya. Dibicarain, diberitain sama banyak banget orang-orang, dan ternyata ini adalah alasannya kenapa orang-orang tuh rame. Basically, kucing ini namanya White Iberian Lynx atau Iberian Lynx. Cuman white karena ini merupakan salah satu kondisi yang langka ya, di mana ada spesies yang kena yang namanya leukistik, sebuah masalah genetik di mana individu tuh kehilangan sebagian dari pigmen warnanya. Warna aslinya itu kayak gini ya. Totol udah kayak macan tutul gitu ya. Tapi karena dia kena leukistik ya, makanya dia berwarna putih. Bedanya leukistik sama albino apa? Gue bukan expertise di bidang ini, tapi gue udah coba buat sedikit baca-baca. Bedanya albino sama leukistik ada, kalau misalnya leukistik sebagian biasanya, sebagian atau penuh. Nah, kalau misalnya albino itu warnanya bisa pucat banget. Nah, ini kondisinya katanya leukistik. Dan apakah leukistik ini sama dengan Michael Jackson, Bang Ray? Beda. Michael Jackson itu kena penyakit vitiligo nggak salah, dia jadi kehilangan sel-sel darah yang bisa memproduksi warna kulit, jadi warna putih beliau. Nah, sementara kalau misalkan leukistik ini merupakan masalah genetik. Misalkan koreksi gue kalau misalkan gue salah, dan kita bakal sama-sama buat mencari tahu alasan kenapa ini rame banget diberitain semua orang-orang. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Bersama Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Koreksi, internasional, karena kucing ini ditemukan di daerah Spain atau Spanyol, dan yang berhasil menemukan itu merupakan fotografer namanya Angel Hidalgo. Instagramnya itu udah ramai banget, bahkan udah diberitain sama banyak banget portal media, baik itu lokal dari Spanyol atau dari internasional. Nih, Angelio. Oh ya, dia nggak cuman berhasil mendokumentasikan spesies ini dalam format video burik yang udah di-share sama banyak banget portal berita, tapi juga berhasil mendokumentasikannya lewat format gambar yang lebih clear, yang lebih HD, yang mana lu bisa lihat sendiri fotonya di postingan Instagram terbarunya dia. Ini kayak out of the place gitu ya, keren banget gitu. Sungguh indah ciptaan Tuhan, men. Kayak seakan-akan ini diedit tapi bukan. Oh ya, di postingannya dia mengkonfirmasi kalau ini bukan AI. Nah, ini bukan digital altered image, meskipun kita nggak tahu apakah ini benar atau salah gitu ya keterangannya. Dan yang bikin gue respect dari fotografer ini adalah dia nggak pengen bilang di mana daerah dia berhasil menemukan hewan ini, karena biar menghindari animal hunter yang tidak bertanggung jawab itu langsung ngeburu ketika ini viral di internet. Dan ternyata benar kan. Ini foto diambil kalau nggak salah tuh tanggal 22 Oktober, tapi baru viral sekarang tanggal 31 Oktober 2025. Bahkan fotonya itu di-share 6 hari yang lalu. Ya. Lewat postingannya dia bilang, "La historia que hay destres de este encuentro. En un lugar nuevo donde comencé a rastrear hace pocos meses." Enggak. Pakai translate ya. Kita udah ada teknologi auto translate dari Instagram. Ya meskipun jelek buatan Mark Zuckerberg. Cerita di balik pertemuan ini, di tempat baru di mana saya mulai melacak beberapa bulan yang lalu, memeriksa salah satu kamera foto tramp, saya melihat sesuatu yang tidak bisa saya percaya. Dari sana saya mulai meluangkan waktu yang saya punya. Saya harus melihat keajaiban ini dengan mata saya sendiri. Melewati waktu, jam, hari, minggu, dan bahkan berbulan-bulan tidak berhasil. Bahkan kadang-kadang akan melemparkan handuk. Kan ini translate-nya kayaknya beda dah. Pagi yang buruk setelah hujan semalaman, matahari terbit berjalan seperti yang telah kulakukan ketika tiba-tiba di kejauhan saya melihat benjolan putih yang tampak memancarkan cahaya itu sendiri. Jadi ini pagi ya, bukan sore. Ketika pertama kali melihat Lynx iberico putih.
Ini adalah bahasa Spanyol dari White Iberian Lynx. Dengan bulu musim dinginnya yang putih seperti salju dan mata menusuk itu, saya lumpuh. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Merasa sangat beruntung bisa menyaksikan momen ini, bisa melihat kucing kecil besar ini di habitat aslinya. Pertemuan dengan kucing ini adalah kesenangan yang tak terlupakan bagi saya, dan itu membuatku berpikir pentingnya alam dan konservasi. Nah, kata ini sangat amat penting karena menjadi alasan kenapa ini rame banget di internet. Misalkan beberapa berita yang udah gue baca, kayak misalkan berita dari Euronews dengan judul Spanish Photographer Captures World First Ever White Iberian Lynx on Camera. Kemudian berita dari Dexerto dengan judul Video of Ghostly Iberian Lynx goes viral as internet calls it a sign from Mother Nature. Dijelasin kalau misalkan spesies ini tahun 2002 itu hampir punah. Bahkan populasi itu udah menyentuh di angka 92 sampai 93. Dan spesies yang gue maksud itu spesies Iberian Lynx-nya ya, bukan White Iberian Lynx-nya, karena itu beda tuh. Dua itu tuh. Di tahun 2022 itu udah hampir punah, tapi di tahun 2023 sampai tahun 2025 kita mendapatkan kabar baik dari para konservasionis yang mana mereka berhasil meningkatkan populasinya dari yang awalnya 90-an menjadi 2000-an sampai 3000-an ekor. Dan kabar ini semakin baik lagi setelah ada fotografer dari Spanyol yang bilang kalau misalkan dia berhasil menemukan spesies yang hampir punah ini dalam kondisi yang langka. Kena leukistik, tadi udah gue jelasin sebelumnya gitu ya, itu merupakan kondisi di mana hewan kehilangan pigmen warna kulit aslinya. Beda sama albino, kalau misalkan albino itu keseluruhan, tapi kalau misalkan leukistik itu cuma sebagian doang. Tapi karena emang base warna awalnya itu totol dan juga ya brown kayak gini, jadi kelihatan sangat amat beda. Dan buat lo semua yang penasaran gimana suara dari Lynx ini, kita bakal dengerin bareng-bareng karena ini lucu banget. Ini mukanya gahar tapi suaranya udah kayak Pika di One Piece, coy. No. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa orang-orang jadi pada ini ya, pengen melihara gitu. Ya, jadi secara tidak langsung apa yang dikabarkan sama fotografer ini merupakan kabar yang sangat amat baik di dunia konservasi. Makanya ini ramai banget ada di internet. Nah, informasi tambahan kita bakal baca bareng-bareng dari Euronews. Mereka bilang the genetic anomaly testifies to the good progress of the Lynx pardinus conservation plan in the two countries of the Iberian Peninsula. After release began in 2011 when the species was on the verge of extinction. Katanya program peningkatan populasi ini merupakan program kerjasama antar dua negara, yaitu Portugal dan juga kalau nggak salah Spanyol ya, jelas ya karena ini di Spain. Dan dimulai di tahun 2011, hasilnya itu bisa dilihat di tahun 2023 sampai 2025. Iya, lama banget ya. Kerjaan-kerjaan konservasionis ya, gokil banget. Yang benar-benar mengabadikan hidupnya gitu untuk menyelamatkan spesies biar nggak kayak dinosaurus. The White Ghost of the Mediterranean Forest. This is how Angel Hidalgo, nama fotografernya, has described his latest find while reviewing the image from one of his photo trapping cameras. Dia menemukan ini katanya in the Janes Mountain Range, southern Spain ya, daerah selatan Spain. Hidalgo has managed to record an Iberian lynx with leucism, a genetic condition that causes a partial or total lack of pigmentation in its skin. Ini udah gue jelasin sebelumnya perbedaan antara albino dan juga leukistic. According to local media Origin, jadi banyak banget portal berita internasional yang ngambil referensi dari portal media lokal. Emang seperti itu ya harusnya teknisnya. This unprecedented discovery took place on 22 October in the province of Jaén, the place where this specimen of Lynx pardinus has been recorded in the wild, as attested by the absence of a tracking collar, is kept secret. Tadi udah kasih tahu kalau misalkan fotografer yang nggak pengen ngasih tahu langsung dia nemunya di mana, dia cuma ngasih tahu ini berada di daerah mana ya. The Iberian Lynx, despite the conservation efforts of the Spanish and Portuguese authorities, is still listed as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature. Ini paragraf yang penting banget. Meskipun udah ada data kalau ada peningkatan populasi gitu ya, dari puluhan jadi ke ribuan, tetap saja sama IUCN Iberian Lynx ini masih dikategorisasikan sebagai spesies yang langka. Ya, datanya dari mana nih? Datanya dari Spanish Ministry of Ecological Transition, yang mana katanya hewan ini tersebar di dua negara, Iberian Peninsula.
Terus lo bisa menemukannya juga hewan ini di Sierra Morena, Montes de Toledo, Spanish Portuguese Guardiana, Donana, as well as other places where they are being reintroduced that would have been unthinkable until a few years ago, such as the Sierra Panlentina. Ya, jadi itulah informasi mengenai kucing putih yang dikira orang-orang sebagai makhluk mitologi. Mungkin sama orang Sunda dibilang ini maung bodas gitu ya. Yang rame banget di internet. Harusnya gue bisa memastikan kalau ini bukan hoax, karena kita udah menemukan juga sumber aslinya ada di mana. Kecuali emang sang fotografer itu ngedit di Photoshop atau di After Effects ya, pakai rotoscoping, tapi kayaknya nggak mungkin serapih ini. Dan alasan lain kenapa ini bukan editan, lu bisa lihat sendiri bagaimana feed Instagram dari fotografernya. Dia udah sering banget motoin atau ngedokumentasin wildlife ya. Dan dari setiap momen ini, akhirnya dia berhasil menemukan spesies yang sangat amat langka dengan kondisi yang langka juga. Gokil banget. Itu aja sekali lagi informasi yang bisa gue sampaikan. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Apakah ada di antara kalian semua yang mau bercita-cita pengen jadi fotografer wildlife atau justru konservasionis ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue tunggu tanggapannya dan sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Bye-bye.